Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat GPT Kristus Pengasih, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepadanya, sebab Dia Allah yang begitu baik bagi kita. Sejenak kita tunduk berdoa. Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau Allahku yang hebat. Pagi hari ini kami mau nyatakan, begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau Bapa. Hadirlah di setiap hati kami. Bertahtalah di atas pujian kami. Kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang sepakat dengan saya sama-sama katakan, amin. Mari naikkan syukur kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat
kita pagi hari ini meskipun kita dipisahkan oleh ruang dan waktu. Tetapi kita boleh bersuka cita sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Begitu besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau
percaya bahwa kasih setiamu begitu besar buat hidup kami Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun kita yang di sini, siapkan hati kita. Firman-Mu begitu luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kami percayakan firman-Mu, karena Engkau Bapa yang begitu mengenal hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan
Terima kasih Bapa di surga, kami bersama-sama bersyukur karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami bersama-sama datang untuk penuhi panggilan-Mu. Kami bersama-sama beribadah, membawa keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak badai kehidupan yang harus kami hadapi, namun firman-Mu berkata, sekali-kali Kau tak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Dengan gada dan tongkat-Mu itulah Kau sanggup memberikan kepada kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati setiap hamba-hamba-Mu pagi hari ini bersama-sama mengambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan berkati kami semua yang hari ini ada di rumah, yang boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Bungkus kami rapat-rapat dengan darah-Mu. Sembunyikan kami semua di balik sayap-Mu. Biarlah otoritas kuasa Allah menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu dengan perkataan sederhana. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Sebab saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tentunya maupun yang ada di gereja. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian mengingat bahwa seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, seringkali disampaikan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pendahulu-pendahulu kita, bahkan oleh nabi-nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, bahkan setiap orang yang percaya kepadanya akan ada banyak hal yang akan dialami berkaitan dengan situasi dan kondisi yang harus mereka alami bersama-sama. Tentunya sukacita, dukacita itu bagian dari kehidupan. Dan hari ini saya berduka cita. Informasi yang masuk ke WhatsApp, kita kehilangan seorang guru sekolah minggu yang sangat kita cintai. Lepas dari itu saya berharap keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kehidupan kekristenan ini seringkali digambarkan sebagai seorang yang masuk dalam sebuah gelanggang pertandingan. Atau seringkali digambarkan sebagai orang yang masuk dalam sebuah perlombaan. Setiap orang yang masuk dalam pertandingan atau perlombaan itu, mereka memiliki satu tujuan. Tidak lain dan bukan tujuannya adalah untuk memperoleh hadiah. Nah, untuk itu setiap orang yang masuk dalam perlombaan ini didorong. Setiap orang yang masuk dalam pertandingan ini dihimbau untuk mereka tetap bertahan dalam segala keadaan. Tetap bertahan di dalam segala kesulitan-kesulitan yang mereka alami ketika mereka masuk dalam sebuah gelanggang perlombaan ini. Nah, saya perlu juga sampaikan saudara bahwa kehidupan kekristenan memang tidak pernah jauh berbeda dari apa yang memang benar-benar disampaikan ini. Ibarat kita masuk dalam sebuah pertandingan, ibarat kita masuk dalam sebuah perlombaan, maka tujuannya adalah hadiah. Kehidupan yang abadi yang Tuhan berikan bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Untuk itu pagi hari ini saya mengangkat sebuah tema, bertahan sampai kesudahan. Sama-sama katakan 2, 3. Bertahan sampai kesudahan. Terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-13, di sana dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan,
ketika dituliskan pernyataan ini berkaitan dengan hal bertahan, maka muncul dalam benak hati saya apa yang perlu kita pertahankan. Kalau berbicara tentang kehidupan kerohanian, tentu saya juga bisa sampaikan bahwa engkau harus tetap bertahan dalam segala sesuatu yang baik yang selama ini engkau lakukan. Engkau harus tetap berjalan di dalam kekudusan, di mana Allah sudah memerintahkan kita untuk tetap hidup di dalamnya. Kita harus tetap bertahan di dalam iman dan pengharapan, sebab kita tahu orang yang bertahan sampai kesudahannya, orang itulah yang akan menikmati keselamatan itu, saudara. Nah, tentu kata bertahan ini mengandung tidak tergoyahkan. Situasi dan kondisi yang sulit, kita dihimbau, ya kita diperintahkan juga supaya kita tetap bertahan, tidak tergoncangkan. Kita harus tetap berdiri teguh, jangan beranjak, jangan menoleh ke belakang, terus berjalan, terus berjalan. Dan saya percaya orang-orang yang tidak menyerah, orang-orang yang teguh hatinya, maka orang itulah akan menerima bagian dari mahkota yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, tentu Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang secara umum saya sampaikan, orang-orang Kristen ada yang mereka bisa bertahan. Namun ada juga orang yang tidak bisa bertahan. Dalam situasi dan kondisi yang sulit, ada banyak kemungkinan orang-orang yang hidup di dalam tekanan, yang hidup di bawah himpitan, dalam situasi dan kondisi yang sulit, mereka tidak bisa bertahan. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Bukankah firman Tuhan sudah digenapi dalam setiap kehidupan kita masing-masing? Bukankah dalam pertemuan-pertemuan ibadah, Bapak Gembala juga sering kali sampaikan, hamba-hamba Tuhan juga sering kali sampaikan, mendorong kita untuk tetap berdiri teguh. Namun pada kenyataannya tidak termasuk sidang jemaat di GBT Kristus Pengasih dan yang ada di cabang-cabang. Kita termasuk orang yang tidak bertahan. Dan saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang bertahan. Katakan amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kalau saya mengutip dalam sebuah Alkitab, dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 18 itu saudara. Ada kenyataannya ada banyak orang yang percaya sebetulnya. Namun pada intinya mereka tidak bertahan. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam, mencari banyak alasan. Alasan inilah, alasan itulah, alasan inilah, alasan itulah. Sehingga membuat iman kerohanian mereka tidak bisa lagi bertumbuh, sekalipun mereka melakukan kegiatan-kegiatan ibadah mereka. Saudara, di dalam kitab Maleaki pasal yang Maleaki pasal yang ke-3 ayat 13 sampai 18 saya akan bacakan di sana. Puji firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Lihat saudara. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Di sini dulu saudara. Ada orang yang dengan sengaja mereka berkata kepada Tuhan. Di sana dikatakan kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Dan Tuhan sampaikan kepada mereka adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Lihat saudara. Ada orang-orang Kristen yang berkata, sia-sia kita ibadah. Sia-sia kita beribadah. Padahal kita tahu ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Berapa minggu yang lalu saya sampaikan ada kata abodah di sana. Ibadah. Kita harus mengusahakan, mengupayakan, mengerjakan segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu yang sedang kita lakukan. Berbicara tentang makan dan minum pun itu adalah ibadah.
Kalau makan dan minum itu adalah ibadah, apalagi pekerjaan yang kita lakukan, semua itu ibadah di hadapan Tuhan. Mereka berani berkata dengan jelas di sana, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Mereka juga berkata, apakah untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan? Bayangkan. Mereka menuduh Allah tidak adil. Buat apa kita berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Allah? Bukan hanya di situ, mereka juga berkata, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Saudara, mereka berani berkata bahwa orang yang berbahagia itu orang yang gegabah, orang fasik, orang yang berbahagia. Disampaikan di sana, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Bayangkan. Ada mereka-mereka yang dituliskan oleh di kitab Maliaki ini dengan sengaja mereka menuduh Allah itu tidak adil. Dengan sengaja mereka tidak pernah menghargai prosesnya Tuhan. Dan mereka berkata ibadah itu percuma. Berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan itu juga percuma. Lebih baik kau menjadi orang fasik. Nah saudara, di sisi yang lain, di dalam kitab Maliaki pasal yang ke-3 ayat 16, ayat 18, ada orang-orang yang di dalam Tuhan yang berbicara seperti ini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Lihat, Allah berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, di sini ada pembedaan tentunya. Di sisi yang lain, hamba-hamba Tuhan mendorong kita untuk kita tetap bertahan sampai kesudahannya. Sebab kita tahu hanya orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan diselamatkan. Namun di sisi-sisi yang lain, ketika pengujian iman itu terjadi, ketika situasi dan kondisi membuat iman mereka terjepit, ada banyak juga orang yang berkata, lebih baik kita menjadi orang fasik. Dan hari ini, pagi hari ini saya mendorong sidang jemaat, baik yang di pusat maupun di cabang-cabang, dengarkan, mari kita tetap bertahan. Katakan amin. Sebab hanya orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya, orang itu akan selamat, saudara. Memang tidak bisa dipungkiri, ketika kita mengikut Kristus ada penderitaan, ada air mata, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Kita harus rela memikul salib untuk menyangkal diri kita. Dan melakukannya setiap hari, saudara. Tentu ini ada bagian-bagian yang menurut daging itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Namun saudara dan saya dihimbau oleh firman Tuhan. Hanya orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan memperoleh keselamatan. Bukankah keselamatan ini adalah keselamatan yang sangat dirindukan semua orang? Bukankah kehidupan abadi adalah bagian bagi setiap kita, orang-orang yang merindukan ketika kita datang beribadah? Betul nggak saudara? Kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Dan saya perlu sampaikan, kalau saudara dan saya hari ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan, pegang firman-Nya saudara. Engkau harus tetap bertahan. Engkau harus tetap bertahan. Nah, poin yang perlu saya sampaikan, bagaimana sikap kita supaya kita bisa bertahan sampai kesudahannya, saudara. Yang pertama, bagaimana sikap kita supaya kita bisa bertahan sampai kesudahannya? Yang pertama, sikap kita adalah menyadari bahwa keadaan yang sulit adalah sarana Allah mengajar kita. Ya, katakan bareng-bareng 2, 3. Menyadari bahwa keadaan yang sulit adalah sarana Allah
untuk mengajar kita. Keadaan dan situasi yang sulit adalah sarana atau alat yang Tuhan pakai. Alat yang memang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengajar saudara dan saya. Sehingga di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 20 sampai 21 dikatakan. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Saudara, Yesaya menyampaikan, sekalipun segala sesuatu itu sedikit, sulit loh saudara. Kalau kita hidup dalam kelimpahan mungkin oke, ya nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Kita bisa tersenyum, kita bisa ya enjoy melakukan segala sesuatu. Namun Alkitab berkata, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ini berbicara tentang sedikit ini, berbicara tentang kekurangan saudara. Sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kurang. Dan tentu sesuatu yang kurang ini sangat merugikan daging kita. Dan saya perlu sampaikan di sana, bahwa ketika kita bersama-sama menerima bagian kita, bahkan ketika Tuhan memberi kita roti ataupun air serba sedikit, namun firman Tuhan berkata, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini. Lihat saudara, dari belakang. Saudara, saya perlu sampaikan bahwa setiap kita orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan tidak berjalan sendiri. Engkau sedang berjalan bersama dengan Bapamu yang di surga. Sebab Allah mengaruniakan kepada kita kekuatan Roh Kudusnya untuk memberikan kepada kita pengajaran yang benar. Sehingga ketika situasi dan kondisi yang sulit, sebetulnya itu adalah sarana, alat yang Tuhan pakai. Untuk apa saudara? Untuk mengajar setiap kita. Supaya mata kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami, kita tidak berjalan sendiri. Allah selalu di pihak kita, katakan amin. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat engkau jauh dari Tuhan? Apa yang membuat engkau tidak bisa mensyukuri kehidupan ini? Apakah engkau serba sedikit saudara? Apakah engkau hari ini mengalami kekurangan dalam hidupmu? Saya perlu sampaikan bahwa engkau memiliki Allah yang ada bersama-sama denganmu dan sedang mengajar melalui kehidupanmu sekarang. Melalui situasi dan kondisi yang sulit, Allah adalah pengajar kita. Dia selalu ingin berkomunikasi kepada kita. Dan biarlah kita punya pendengaran rohani yang selalu bisa mendengar apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Dia berkata dengan kita, bisa dikatakan dia berkata, dari belakangmu inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Dan lewat hal ini saya percaya Yesaya juga ingin menyampaikan, dia tahu apa itu kesulitan. Dia juga pernah mengalami masa-masa sulit. Dia pernah mengalami masa-masa yang sukar. Namun pengajarnya tidak menyembunyikan diri dari hidupnya. Dan saya percaya hari ini juga pengajar kita tidak menyembunyikan diri terhadap kita. Dia selalu ingin berkomunikasi kepada kita. Tinggal bagaimana setiap kita, orang-orang yang mau bertahan di dalam dia, kita dengar-dengaran suara Tuhan. Saudara, jangan sampai situasi dan kondisi yang sulit membutakan mata hati kita. Sebab tanpa pengajaran yang benar, saudara akan lebih memilih kefasikan. Sebab tanpa pengajaran yang benar, saudara justru akan memilih sesuatu yang salah. Sesuatu yang menyesatkan. Mungkin engkau akan bertanya-tanya dalam hatimu, mengapa orang di luar Kristus mereka justru diberkati secara materi. Mengapa saya yang sudah ada di dalam Kristus sekian tahun berdoa kepadanya, namun doaku tidak terjawab. Mengapa saya yang sakit bertahun-tahun,
Aku sudah bawa ke mezbah Tuhan. Namun mukjizat tak kunjung datang. Saudara, saya perlu sampaikan. Yesaya pernah mengalami hal ini. Segala sesuatu yang sedikit, baik itu berbicara tentang makanan dan minuman, berbicara tentang situasi dan kondisi yang menyulitkan dirinya. Namun dia tahu bahwa pengajarnya tidak menyembunyikan diri dari dirinya. Dia melihat apa yang dilakukannya. Bahkan dia berkata melalui suara rohani, supaya setiap kita tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga setiap kita bisa bernyanyi. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di awal bahwa kehidupan ini seperti seolah-olah kita dibawa dalam sebuah gelanggang perlombaan. Ada air mata, ada duka cita. Namun saya perlu sampaikan bahwa pengajar kita sedang melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Dia ingin selalu berkomunikasi. Sehingga saya perlu sampaikan hal yang pertama. Bagaimana sikap kita supaya kita bisa bertahan sampai kesudahannya adalah kita harus menyadari bahwa keadaan yang sulit adalah sarana Allah untuk mengajar kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara. Bagaimana sikap kita supaya kita bisa bertahan? Sikap kita adalah semakin percaya janjinya. Mari sama-sama katakan 2, 3. Semakin percaya janjinya. Saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 50 dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudara, pemazmur ingin menyampaikan kepada setiap kita dalam situasi dan kondisi yang sulit, supaya kita tetap bisa bertahan, maka kita harus tetap pegang janjinya. Sebab janji Allah atau firman Allah itu yang sanggup menghidupkannya. Memberikan kepadanya kekuatan yang baru. Sebab kita pun tahu bahwa firman itu adalah benih kekuatan Allah. Yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Semakin banyak kita mendengar firman, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, maka akan menguatkan kehidupan kita. Supaya kita tetap bertahan dalam setiap pengujian apapun. Katakan amin. Saudara, dengan jelas di sana disampaikan semakin percaya kepada janjinya. Itu poin yang kedua yang kita harus mengerti. Supaya kita tetap bertahan dalam kesudahannya. Sebab firman Allah menghidupkan kita. Bahkan di dalam kitab Ayub pasal 6 ayat 11 sampai 12 di sana disampaikan. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Ayub katakan, tubuh Ayub tidak terbuat dari tembaga, saudara. Tubuh saudara dan saya pun tidak terbuat dari tembaga. Tubuh saudara dan saya pun tidak terbuat dari batu. Sehingga ketika kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, ada kemungkinan kita lemah. Ada kemungkinan kita tidak berdaya. Tanpa kita sadari air mata bisa tertetes. Ketika kita melihat kelemahan-kelemahan kita. Dan saya mendorong saudara, bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan. Saudara bisa tetap bertahan jika saudara percaya kepada janjinya. Engkau harus pegang kuat-kuat janji Allah. Bahwa Injil itulah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman-Nya sanggup memberikan penghidupan.
pengharapan bagi setiap kita. Engkau yang hari ini dalam keadaan yang susah, engkau yang hari ini sedang berduka cita, engkau yang hari ini sedang ditinggalkan orang yang kau cintai, engkau yang hari ini sedang mengalami persoalan-persoalan hidup yang sulit. Mungkin gembalamu tidak tahu, saudara. Mungkin saudara-saudaramu tidak tahu. Mungkin orang yang kau cintai pun tidak tahu. Namun saya perlu sampaikan, ketika saudara pegang janjinya kuat-kuat, maka kekuatan itu yang lahir dari firman itu akan mengokohkan keyakinan saudara dan saya. Katakan amin. Nah, Ayub sendiri katakan, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Ayub pun gak bisa bertahan, saudara. Ada pengujian-pengujian iman yang harus Ayub alami. Apakah tubuhku terbuat dari batu? Apakah tubuhku terbuat dari tembaga? Pada kenyataannya enggak juga. Ayub seperti saudara dan saya, sehari makan 3 kali. Dia juga mencari nafkah seperti saudara dan saya. Ada tetesan-tetesan air mata ketika Ayub mengalami pengujian-pengujian iman. Ada perasaan-perasaan duka cita yang mendalam ketika dia kehilangan anak-anaknya. Kesulitan-kesulitan hidup yang sedang dihadapi oleh Ayub. Ayub berkata kepada Tuhan, apakah aku sekuat itu Tuhan? Namun pada kenyataannya di ayat yang ke-10 saudara. Dalam kitab Ayub. Di sana dikatakan, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Saudara, kekuatan firman ini sanggup mendorong Ayub. Sehingga kekuatannya melebihi kekuatan baja. Kekuatannya melebihi kekuatan yang terbuat dari batu. Kehidupan yang sulit, persoalan yang berat. Ayub bisa hadapi, dia bisa bersorak-sorak, dia bisa bergirang-girang. Bukan karena apa saudara. Tubuhnya sama seperti saudara dan saya. Namun semangatnya untuk mencintai firman, untuk pegang firmannya, itu tidak kendor. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya berharap hari ini pun, pagi hari ini, saudara dan saya tetap pegang firman-Nya kuat-kuat. Dan saya percaya ketika firman kau pegang kuat-kuat, firman itu adalah benih. Benih yang selalu ditabur, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Dan ketika kita sudah kuat, saudara perlu tahu, orang yang bertahan sampai kesudahannya, maka orang itulah yang akan diselamatkan. Kesimpulannya saudara, bila keselamatan merupakan bagian bagi mereka yang bertahan, maka 2 hal penting yang membuat kita bisa bertahan apabila, yang pertama, kita menyadari bahwa situasi dan kondisi adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengajar kita. Ingat saudara, situasi dan kondisi memang adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengajar kita. Sarana yang Tuhan pakai untuk mengajar kita. Yang kedua, kita semakin percaya akan janjinya. Pegang kuat firman-Nya, engkau diberkati luar biasa. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang saya sampaikan jadi menjadi rema atas kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat berdiri atas panggilan kita masing-masing. Mari saudara bersama-sama dengan saya katakan, ku kan berdiri di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai. Sehebat apapun badai itu, ketika kau berakar kuat dan kau mengerti bahwa Tuhan sedang mengajarmu, maka kau akan tetap bertahan sampai akhir. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini bersama-sama kami dilegakan oleh firman-Mu. Sebab kami tahu bahwa ada masa-masa sulit, ada masa-masa sukar yang harus kami hadapi. Namun kami tetap percaya bahwa masa-masa sulit dan masa-masa sukar adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengajar kami. Masa-masa sulit dan masa-masa yang sukar adalah saat di mana kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang perlu kami pegang setiap janji-janji yang ada dalam firman-Mu. Maka pagi hari ini, kuatkanlah, teguhkanlah panggilan kami masing-masing. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhan akan memberi kekuatan untuk kami tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Sebab kami tahu hanya orang-orang yang tetap bertahan sampai kesudahannya, mereka adalah orang-orang yang akan mendapat keselamatan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua hari ini yang sudah mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman ini terus menjadi benih yang ditabur dalam setiap kehidupan kami, memberikan kepada kami sukacita dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami berlaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi bersama-sama katakan, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kau adalah Allah kekuatan kami. Biarlah kami terus berjalan dengan tuntunan dan nasihat firman-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang beribadah di rumah beserta dengan keluarga. Kau adalah gembala yang agung yang terus menggembalakan domba-domba-Mu walaupun mereka di rumah beribadah bersama dengan keluarga. Engkau hadir dan firman-Mu yang sudah disampaikan nyata bagi hidup kami, untuk kami kuat dan semangat menjalani kehidupan sampai akhir hidup kami, menjalankan pertandingan ini dan memenangkan pertandingan ini. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuh, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Febe Tuhan, pelayan-Mu yang setia yang Kau sudah panggil
Kami percaya segala jerih lelah yang dilakukan dalam pelayanan tak pernah sia-sia. Beliau sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan hiburkanlah kami semua yang berduka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan yang baik terus beserta dengan kami, memberi kekuatan baru bagi kami. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umatmu yang beribadah di rumah mereka masing-masing dengan urapan dan berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama bersama dengan keluargamu. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang dari Engkau adanya. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga kami, mengurapi dan memberkati kami semua dengan kuat kuasa yang besar dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah beribadah. Haleluya. Shalom. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom. Diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Roh Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasihan.